Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kamu benar, tuanku, kata Yunxiao dengan wajah muram, mulai hari ini, saya akan mengubah nama Kalabash Little King Kong menjadi Lingmu Flute. Ini cukup bagus, Anda tidak keberatan, bukan? Reputasi hanyalah awan sekilas. Pixiu ini, batuk, Pixiu. Lingmu mengepalkan tangan kanannya dan batuk 2 kali, tentu saja saya tidak keberatan, namun, Wu Dacheng terlalu jahat, aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Yang mulia benar, kata Yunxiao, sebut saja dia labu prajurit penjaga kecil. Semuanya, hehe. Ngomong-ngomong, kata Lingmu, di mana batu ajaib yang Anda dapatkan di harta karun rahasia naga sejati? Biarkan aku melihatnya. Yunxiao hendak bertanya kepadanya tentang hal yang sama, jadi dia mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepadanya. Dengan mata spiritual saya, itu benar-benar berbeda dari batu pelangi, namun, saya memiliki perasaan yang sama seperti itu, bahkan Xiao Hong ingin tahu. Lingmu meletakkan kotak giok di tangannya, semua orang menoleh, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Dia menyentuh kotak giok dengan tangannya dan segera memicu lampu formasi, setelah beberapa segel tangan, cahaya formasi memudar seperti air. Kotak batu giok dibuka, dan ada batu yang sehalus semangka di dalamnya, tidak ada yang aneh tentang itu. Namun, ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia tersedot dan menghilang tanpa jejak. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Ini Ying Luo. Ekspresi Lingmu berubah drastis, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia memeluk batu ajaib dengan kedua tangan dan berkata dengan ngeri, batu mentah, batu mentah. Batu primordial, apa? Semua orang tercengang dan bingung, bagaimana ini bisa menjadi batu purba. Bahkan jika itu hanya batu purba, tidak ada yang perlu disukai, bukan? Petik 2. Beiming Nan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, maksud Daren adalah bahwa ini adalah Bian. Mata Lingmu masih dipenuhi dengan kengerian, tenggorokannya sepertinya tersumbat oleh sesuatu, dia terus memukul batu ajaib dan akhirnya berkata dengan pasti, itu memang batu mentah neon. Jantung Yunxiao berdetak kencang, batu kasar pelangi. Tanyanya, apa hubungannya dengan Niongxi? Lingmu memegang batu itu dan tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya, dia berpikir keras dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa ada batu kasar pelangi di harta rahasia naga sejati? Itu tidak masuk akal, mungkinkah kedua alam itu terhubung di zaman kuno? Yunxiao tidak mengganggunya, jadi dia hanya menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Lingmu kembali sadar dan berkata, Li Yunxiao, ikutlah denganku. Yunxiao melihat kembali cahaya keemasan di luar cermin awan malam dan melihat bahwa itu masih menumpuk, dan dia tidak tahu kapan akan penuh, semuanya, awasi dia, jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu saya. Kemudian, mereka berdua memasuki tablet alam ilahi, semua orang tahu bahwa pasti ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan, jadi tidak nyaman untuk berbicara langsung di depan mereka. Di sebuah gunung di tablet alam ilahi, Lingmu memegang batu ajaib dan melihatnya beberapa kali sebelum menghela nafas, itu benar-benar batu kasar nihon, ini sangat mengejutkan. Apa perbedaan antara batu pelangi ini dan batu pelangi? Yunxiao bertanya lagi. Lingmu menggelengkan kepalanya, tidak ada perbedaan, yang disebut batu mentah dimaksudkan untuk tidak ternoda oleh iblis Qi, batu mentah ini masih terbungkus kulit batu, itu terlalu jarang. Apa? Petik 2. Yunxiao tercengang, bukankah batu pelangi diproduksi setelah tubuh Raja Iblis terbelah? Mungkinkah itu dibentuk oleh langit dan bumi? Selain tubuh Master Iblis, dia belum pernah mendengar tentang batu pelangi. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Master Iblis? Tanya Lingmu. Yunxiao merenung sejenak, lalu berkata, saya hanya tahu bahwa itu adalah ahli super yang muncul 100.000 tahun yang lalu, dia hampir menyapu seluruh dunia, pada akhirnya, dia ditekan oleh upaya gabungan Sir dan tokoh-tokoh tak tertandingi lainnya. Lalu apakah kamu tahu asal-usul Raja Iblis? Tanya Lingmu. Yunxiao menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh harapan. Saatnya memberitahumu sesuatu,
kata Ling Mudi, saya berharap tragedi perang penyegelan iblis tidak akan terjadi lagi. Wajahnya dipenuhi dengan kesunyian, seolah-olah dia mengingat saat teman-temannya jatuh satu persatu. Kata-kata pertama Ling Mudi mengejutkan Yun Xiao, dan dia sepertinya kesulitan berpikir, Master Iblis bukanlah makhluk dari alam bela diri surgawi. Tuanku, kata Yun Xiao dengan heran, maksudmu Raja Iblis berasal dari ruang dekat alam bela diri surgawi. Petik 2. Konsep ruang, benar, tetapi tidak terlalu akurat, kata Ling Mudi, tempat itu seluas dan tak terbatas seperti alam seni bela diri surgawi, dan harus disebut alam, kami menyebutnya alam iblis. Petik 2. Lalat capung alam iblis. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Tidak banyak orang yang tahu tentang keberadaan dunia iblis, dan kebetulan aku salah satunya, Ling Mudi mengangguk. Yun Xiao tidak terkejut dengan ini, Ling Mudi bertanggung jawab atas seluruh wilayah utara pada saat itu, dan dia bisa dianggap sebagai tokoh puncak era itu, tidak bisa dimaafkan jika bahkan dia tidak mengetahuinya. Yun Xiao tiba-tiba punya ide, Raja Iblis seharusnya bukan satu-satunya ahli di alam iblis, kan? Dia tiba-tiba teringat pada Raja Iblis di Danpu, jika ada dunia, maka jumlah Raja Iblis mungkin jauh melebihi 2. Ada banyak ahli di dunia iblis, kata Ling Mudi, mereka memiliki pembagian yang ketat sesuai dengan kekuatan mereka, tetapi hanya ada satu guru iblis, yang disebut guru iblis adalah gelar, yang berarti penguasa dunia iblis. Apakah Raja Iblis adalah kaisar terkenal atau Pu yang terkenal? Yun Xiao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa? Ling Mudi mengerutkan kening dan berkata, pertanyaanmu terkait dengan masalah lain, izinkan saya memberitahu Anda tentang dunia iblis terlebih dahulu. Sejak kamu menerima warisan Tuan Yansen, kamu secara alami pernah ke pegunungan Tiandang. Hati Yun Xiao bergetar saat dia berkata, itu benar. Di kehidupan saya sebelumnya, saya meninggal di sana, mungkinkah? Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sebuah cahaya melintas di benaknya, tapi segera, dia sakit kepala, seolah-olah dia telah kehilangan ingatannya. Apakah kamu tahu tentang iblis Black Flame? Tanya Ling Mudi. Wajah Yun Xiao sedikit pucat, dia mengangguk dan berkata, kembali ke kolam transformasi naga di tanah pemakaman, saya bertemu dengan pemilik 1000 pedang kekaisaran musim gugur, hanya gumpalan jiwanya yang tersisa di kerangka, dia memberitahu saya bahwa pada awal kekacauan, Dao menjadi 1, 1 menjadi 2, dan dari 2 menjadi 3, Ki Iblis adalah salah satu dari 3, itu lahir dalam kekacauan, berevolusi dari Dao, dan abadi, ketika berkumpul sampai batas tertentu, itu akan mengembun menjadi objek spiritual yang disebut Iblis Black Flame, yang juga merupakan keberadaan yang menakutkan dari 10 alam. Itu benar, kata Ling Mudi, aku tidak menyangka dia bisa berjuang saat berada di pintu kematian sampai sekarang, mendesah, dunia iblis berasal dari Qi Dao yang satu ini setelah mengalami banyak bencana, di dunia iblis, Qi Dao ini akan terakumulasi dari waktu ke waktu dan membentuk keberadaan dengan kesadaran spiritual utama, yang disebut kejahatan hitam. Roh jahat hitam ini terus menyerap vitalitas iblis dan melahap roh jahat hitam lainnya, menyebabkan kesadaran spiritual mereka menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Akhirnya, ketika mencapai level tertentu dan menerobos ke alam ilahi 10 arah, itu akan menjadi roh jahat Black Flame. Iblis api hitam memiliki status yang sangat tinggi di dunia iblis, ini dapat dianggap memiliki indera spiritual awal, mirip dengan roh sejati dunia iblis, namun, bahkan setelah menembus ke tingkat ke-10, iblis Black Fire ini terus berkultivasi dan melahap iblis Black Fire lainnya. Pada akhirnya, mereka berevolusi ke tingkat yang sangat menakutkan, baru pada saat itulah mereka memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dan disebut Raja Iblis. Di tingkat Raja Iblis, sangat jarang bagi mereka untuk melahap iblis Black Flame hanya bisa memulihkan kekuatan mereka, bukan meningkatkannya. Selain itu, Raja Iblis hanya terbentuk dari roh jahat hitam yang tak terhitung jumlahnya dan tidak memiliki tubuh fisik. Pada saat ini, mereka perlu menempa tubuh mereka, dan batu kasar pelangi ini tampaknya merupakan sejenis batu yang ada di dunia iblis untuk Raja Iblis. Kata-kata Ling Mudi benar-benar mengejutkan Yun Xiao, dia tidak menyangka keberadaan iblis begitu rumit dan sulit, lalu apa hubungan antara Raja Iblis dan Raja Iblis?
Seorang guru iblis sebenarnya adalah Raja Iblis, kata Ling Mudi, itu hanya Raja Iblis yang telah menguasai kekuatan dunia iblis dan menjadi penguasa tertinggi dunia, dan simbol mengendalikan kekuatan dunia adalah senjata iblis 6 jalan, saya yakin Anda pernah melihatnya sebelumnya. Yun Xiao tidak hanya melihatnya, tetapi dia juga pernah menggunakannya sebelumnya, itu memang sangat berguna, dan bisa membunuh orang semudah membunuh semut. Saya mendengar dari Dijia bahwa 6 jalan senjata iblis disebut senjata suci surgawi, katanya. Murid Ling Mudi sedikit berkontraksi, dia mengangguk dan berkata, itu benar, tahukah Anda apa itu alat suci surgawi? Ketika dia melihat ekspresi bingung Yun Xiao, dia tersenyum dan berkata, apa yang disebut alat suci surgawi adalah alat suci yang lahir ketika dunia lahir, ini adalah keberadaan yang terhubung ke seluruh dunia, terus terang, itu dipadatkan dari kekuatan dunia, jika kekuatan artefak Sein surgawi dilepaskan sepenuhnya, kamu tidak akan bisa melawannya kecuali kamu memiliki kekuatan untuk bertarung melawan seluruh dunia. Tangan Yun Xiao berkeringat dingin saat dia mendengar itu, Master Iblis sangat kuat, bagaimana para Tuhan menyegel dan memotong-motongnya saat itu. Petik 2. Ling Mudi menghela nafas panjang, seolah-olah apa yang terjadi di masa lalu telah membuatnya sangat sedih, setelah beberapa saat, dia berkata, alam iblis tidak hanya memiliki alat suci surgawi, tetapi alam bela diri surgawi juga memiliki alat suci surgawi, tablet alam ilahi Anda adalah senjata suci surgawi dari alam bela diri surgawi. Ah! Yun Xiao tercengang, mulutnya terbuka lebar, dan pikirannya kosong, tetapi kekuatan tablet alam ilahi dan senjata iblis dari 6 jalan tidak ada bandingannya. Ling Mudi berkata, itu karena tablet alam ilahi rusak selama perang penyegelan iblis, selain itu, 10 aturan langit dan bumi hilang, yang secara langsung menyebabkan penurunan kekuatan tablet alam ilahi, kekuatan alam yang dapat diberikan terbatas pada aturan tingkat 9. Aku masih tidak mengerti, kata Yun Xiao, bahkan jika itu hanya kekuatan hukum tingkat ke-9, itu jauh lebih kuat daripada sekarang. Kamu hanya memperbaiki tablet alam ilahi yang rusak, kata Ling Mudi, tetapi roh artefak yang dapat membuat tablet alam ilahi mengerahkan kekuatan terbesarnya telah lama menghilang. Alat, semangat alat, benda ini memiliki roh artefak. Apa? Yun Xiao tercengang, di mana saya dapat menemukan roh artefak? Petik 2. Ling Mudi menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, tetapi karena tablet alam ilahi telah muncul kembali dan segel Master Iblis telah dipecahkan, Anda akan menemukan roh artefak suatu hari nanti. Yun Xiao terdiam, informasi yang baru saja dikatakan Mu Lingdi terlalu banyak untuk dicerna untuk sementara waktu. Ada sesuatu yang tidak saya mengerti, mengapa Anda tidak membunuh Raja Iblis secara langsung? Mengapa Anda menekannya sebagai gantinya? Petik 2. Itu karena Raja Iblis Raja itu sendiri adalah lorong yang menghubungkan dua dunia. Ling Mudi perlahan mengungkapkan jawaban yang telah mengganggu Yun Xiao selama bertahun-tahun. Lorong antara dua dunia. Yun Xiao terkejut, dan dia segera mengerti poin kuncinya, ini terlalu konyol. Sulit untuk diterima, tapi itulah kebenarannya, kata Ling Mudi dengan serius, jika kita membunuh Master Iblis, saluran ke alam iblis akan dibuka, dan Raja Iblis dan Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan turun, akan sulit dibayangkan, dan seluruh alam seni bela diri surgawi akan dihancurkan. Meneguk, Yun Xiao memeras otaknya, dan keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Tetapi meskipun lorong antara dua dunia berada di dalam tubuh Raja Iblis dan ditekan secara terpisah, masih ada celah antara dua dunia, kata Ling Mudi sambil menghela nafas. Retakan, Yun Xiao langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata dengan heran, aku mengerti, pegunungan Tiandang adalah tempat retakan. Ketika saya mendapatkan api ilahi Phoenix, saya memiliki Phoenix dan melihat pertempuran kuno di mana Phoenix mengalahkan iblis api hitam. Oh, ada hal seperti itu. Pantas saja, kata Ling Mudi dengan heran, seperti yang diharapkan, telah terjadi invasi iblis sejak zaman kuno, pegunungan Tiandang memang celah antara dua dunia, untungnya, hanya iblis hitam tingkat rendah yang bisa masuk saat itu, dan mereka disegel oleh Tuan Yansen, tampaknya retakan di pegunungan Tiandang terkadang kuat dan terkadang lemah. Tidak ada pembudidaya negara abadi di alam bela diri surgawi sekarang, kata Yun Xiao, jika jalan ke alam iblis dibuka, dan Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya turun, bukankah mereka akan dibantai oleh orang lain? Petik 2. Kurang lebih, kata Ling Mudi,
jadi lorong itu tidak boleh dibuka, dan segel pegunungan Tiandang tidak boleh dipatahkan. Yun Xiao merasakan sakit kepala datang, dan kemudian dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, tidak apa-apa bahkan setelah 100.000 tahun, jadi pasti akan baik-baik saja setelah beberapa ratus tahun, setelah aku mati, aku akan menyerahkannya kepada keturunanku untuk menyelesaikannya. Hehe, keturunan. Ling Mudi tersenyum tipis, Anda adalah penguasa tablet alam ilahi, saat itu, semua segel iblis rusak, apakah ini kebetulan? Apakah menurutmu itu bisa ditunda selama beberapa ratus tahun? Meski begitu, kata Yun Xiao, bahkan jika langit runtuh, masih ada orang jangkung yang menahannya, orang suci dan lautan pembentukan jiwa harus melangkah dan disalahkan, jadi bukan tempatku untuk khawatir. Haha, kamu memiliki sikap yang baik, kata Ling Mudi. Yun Xiao merasakan gelombang frustrasi menyelimutinya saat dia berkata, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tekan semua klon Master Iblis, kata Ling Mudi tanpa ragu-ragu. Ditekan. Bagaimana kita akan menekannya? Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, jangan lupa bahwa aku masih memiliki sejumlah besar esensi iblis padaku, selain itu, saya telah menyegel jalan keluar dari Raja Iblis Pu di tubuh saya. Ngomong-ngomong, apa hubungan antara Kaisar Pu ini he? Kedua orang ini memang menarik, kata Ling Mudi, saat itu, Master Iblis dikenal sebagai Kaisar, dia tak terkalahkan, dan sejumlah besar prajurit negara abadi dari alam bela diri surgawi jatuh. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar tinggal di ranah seni bela diri surgawi untuk waktu yang lama dan benar-benar mengembangkan jejak kebaikan. Lambat laun, kepribadiannya mulai terbelah, dan akhirnya, setengah dari tubuhnya terpisah dari tubuhnya, yang menjadi Pu. Yun Xiao bertanya, Ying Luo, apakah ini mungkin? Petik 2. Jangan lupa bahwa proses menghasilkan Raja Iblis adalah dengan terus melahap, kata Ling Mudi, hanya satu Tuhan Iblis yang bisa lahir dari puluhan ribu iblis. Saya tidak tahu berapa banyak Raja Iblis yang ada di seluruh alam iblis, tapi saya yakin tidak akan banyak. Dia melanjutkan, ketika Pu dipisahkan, mereka berdua memiliki kepribadian yang sangat berbeda, yang satu baik, dan yang lainnya jahat. Mereka tidak menyukai satu sama lain, jadi, mereka bertarung di ranah seni bela diri surgawi. Saat itu, semua orang sangat senang sehingga mereka tidak sabar menunggu mereka mati bersama. Namun, kekuatan keduanya sama, dan mereka bertarung selama beberapa tahun tanpa pemenang yang ditentukan. Seluruh ranah seni bela diri surgawi dihancurkan. Selain itu, selama periode waktu ini, pikiran baik dan jahat kedua orang itu tidak begitu ekstrim, dan mereka mulai berkembang menuju perkembangan normal. Normal, Yun Xiao bertanya dengan bingung. Bahkan Kaisar tidak sejahat itu, kata Ling Mudi, yang paling murni tidak seperti itu. Dengan cara ini, tidak ada lagi obsesi untuk saling bertentangan. Saat pertarungan berlangsung, keduanya berhenti, kemudian, mereka berdua dikalahkan secara terpisah, terlalu jahat dan dipotong-potong untuk ditekan. Pu Ze disegel di wilayah selatan, untuk menyegel Mo Pu. Seluruh energi spiritual wilayah selatan tersedot kering, yang menyebabkan menipisnya energi spiritual wilayah selatan saat ini. Itu adalah wilayah paling kuat di antara 4 wilayah saat itu. Jadi, saya tidak bisa pergi ke tanah tertutup di wilayah selatan. Tanya Yun Xiao. Dia memiliki perjanjian dengan Yu Shengfeng dan awalnya berencana untuk pergi ke tanah tertutup di domain selatan. Segel itu tidak bisa disentuh, kata Ling Mudi sambil mengerutkan kening, tetapi yang saya tidak mengerti adalah mengapa tubuh Anda akan menjadi jalan ke bagian dalam segel. Yun Xiao juga bingung, sejak dia memperoleh garis keturunan keluarga Bo, Kaisar Laut, Raja Iblis telah muncul di tubuhnya, dia takut keluarga Bo memiliki hubungan yang baik dengannya. Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini, kata Ling Mudi, prioritas utama Anda adalah meningkatkan kekuatan Anda. Bahkan di dunia iblis, batu kasar pelangi ini adalah harta karun yang langka. Begitu muncul, itu akan menyebabkan badai berdarah, dan Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan berjuang untuk itu. Karena kamu telah mengembangkan keterampilanmu, kamu dapat memanfaatkannya dengan baik. Sifat iblis dari batu pelangi terlalu kuat, kata Yun Xiao dengan heran, bahkan Yang Mulia telah terpengaruh dan tidak dapat mengendalikannya, jadi bagaimana saya bisa? Petik 2. Itu karena batu pelangi yang Anda dan saya temui tidak murni, kata Ling Mudi sambil tersenyum.
mereka telah lama terkontaminasi oleh Raja Iblis, ini adalah batu mentah murni, jadi Anda dapat menggunakannya tanpa khawatir." Dia menyerahkan batu mentah itu. Yun Xiao mengambilnya dan menimbangnya di tangannya, lalu berkata, "Bagaimana cara menggunakannya? Aku tidak mungkin menggunakannya untuk menghancurkan orang, kan? Kamu bisa memperbaikinya menjadi senjata yang bisa kamu gunakan," kata Ling Mudi, "kekerasannya bahkan sebanding dengan baja ilahi, adapun iblis es Heart Flame yang terkandung di dalamnya, serta kekuatan menakutkan setelah esensi iblis dituangkan ke dalamnya, tidak perlu bagiku untuk menyebutkannya." Petik 2. Yun Xiao terkejut sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. "Menyempurnakan benda ini membutuhkan esensi iblis," kata Ling Mudi, "Anda bisa mencoba." "Baiklah," katanya. Yun Xiao mengangguk, mengabaikan fakta bahwa dia masih terjebak dalam susunan. Dia mulai memurnikan batu itu dengan energi iblisnya. Dia adalah seorang alkemis tingkat puncak, jadi tidak sulit baginya untuk membuat pedang. Ketika ki iblis dituangkan ke dalam batu, kekuatan yang membuat hati seseorang bergetar ditransmisikan keluar. Di bawah tatapannya, ada jantung putih samar api berdetak di dalam batu. Ling Mudi melihat dengan tenang dari samping, wajahnya telah kembali ke ekspresi tenang yang biasa. Dia menceritakan segalanya tentang dunia iblis, seolah-olah dia telah mewariskan tanggung jawab dari 100.000 tahun yang lalu hingga saat ini. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit terangkat. Yun Xiao, di sisi lain, fokus pada tempar pedang. Batu pelangi itu sepertinya cukup spiritual. Ketika dia menuangkan energi iblisnya ke dalamnya, perasaan yang sangat jelas muncul di hatinya, seolah-olah dia telah dimurnikan secara mental. 3 hari kemudian, pedang panjang terbang di udara, sebuah bunga putih kecil tercetak di tubuh pedang, api jantung samar-samar terlihat di luar pedang, dan ruang dalam beberapa mil diselimuti panas yang membuat jantung berdebar-debar. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan di depannya, kulit emasnya ditutupi dengan pola iblis hitam pekat, yang menyebar dari dahinya ke tumitnya, matanya juga berubah menjadi hitam bersih, dan lingkaran magatama muncul di sekitar mereka. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Pedang iblis pelangi berputar di udara beberapa kali dan kemudian jatuh langsung ke telapak tangannya. Yun Xiao melihat ke bawah dan melihat bunga putih kecil di telapak tangannya. Saat pola iblis di tubuhnya surut, bunga putih kecil itu berangsur-angsur berubah menjadi transparan dan menghilang. "Bagaimana?" tanya Ling Mudi buru-buru. "Ya," Yun Xiao mengangguk, "itu benar." Keduanya saling memandang dan tersenyum, sosok mereka berangsur-angsur memudar dan tiba-tiba muncul di luar tablet alam ilahi, dalam susunan bendera emas yang kacau. Gelombang emas di luar matahari terbenam kesedihan besar. Cloud Mirror sudah melonjak dengan keras, tetapi masih dalam kisaran yang tertahankan. Daya tahan cermin tampaknya berada di atas dugaan Yun Xiao. "Berapa lama kita harus menunggu?" tanya Cheyu. "Menurut saya, kita harus bertindak sekarang. Dengan kekuatan gabungan kita, tidak ada formasi di dunia ini yang tidak bisa kita hancurkan." Yun Xiao memandang Ling Mudi, seolah meminta pendapatnya. "Ayo lakukan," kata Ling Mudi. Matahari terbenam kesedihan besar. Cermin awan adalah harta karun yang tak tertandingi. Tuhan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai batasnya. "Alright," Yun Xiao mengangguk kemudian, "mari kita ikuti pengaturan kita sebelumnya dan menyerang bersama." Semua orang berdiri dengan semangat tinggi. Mereka telah menunggu di sini selama beberapa hari dan sudah tidak sabar. Auranya meledak, membentuk aliran energi bumi yang bergetar keluar. Seluruh ruang sangat tidak stabil. Mereka bukan satu-satunya yang tidak sabar. Yin Hui dan yang lainnya di luar juga semakin tidak sabar. Riak di sekitar bendera emas tumbuh semakin cepat, tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Selain itu, Yin Hui dan Jing Qi sama-sama orang suci yang luar biasa dan memiliki pemahaman yang tinggi tentang Dao Surgawi. Mereka selalu memiliki firasat buruk yang melekat di hati mereka. Jing Qi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Yin Hui, mengapa Anda dan saya tidak bekerja sama untuk memecahkan bendera emas ini? Maka kita bisa menyeret Li Yun Xiao keluar dan membunuhnya." "Kamu gila, apa?" Ruo melompat jauh kaget dan berkata dengan cemas, "Jika kalian membantu, kamu akan menyelamatkan hidupnya." "Aku tidak percaya bahwa bendera bodoh ini bisa membunuhnya," Jing Qi mencibir, "namun, melihat bahwa kalian semua tampaknya mengatakan yang sebenarnya,
aku memutuskan untuk mencobanya, tapi itu jelas tidak mungkin sekarang. Ruo lama mencibir, tidak. Selama Tuhan ini dapat mengingatnya, tidak ada yang pernah lolos dari bendera ini. Jika Anda tidak percaya, lalu mengapa Anda datang kepada kami? Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh bendera ini. Niat membunuh keluar dari mata Jingqi, menyebabkan Runtong dan yang lainnya mundur beberapa langkah ketakutan. Mereka berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, Jingqi mencibir. Dia naik ke udara, dan wajahnya yang kurus dan muda menjadi ganas, livor mortis mulai muncul di tubuhnya. Stop, Yin Hui tiba-tiba berteriak, lihat ke bawah. Ada yang berubah. Semua orang buru-buru melihat ke bawah, riak di sekitar bendera emas kekacauan sudah sangat intens, dan sekarang mendidih, gelombang cahaya keemasan tidak hanya melonjak di sepanjang laut, tetapi juga mengguncang ke langit. Ekspresi Ruolong berubah drastis, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, dia berseru, apa yang terjadi? Bendera emas kekacauan tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang intens, dan tubuh bendera itu bergetar hebat, dengan ledakan, seluruh laut meledak. Cahaya keemasan yang tak terbatas seperti bendungan yang rusak. Kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah, dan air laut dalam radius beberapa kilometer langsung menguap, seluruh dunia diselimuti cahaya keemasan, seolah-olah matahari telah meledak. Bum bum bum. Lusinan pembangkit tenaga listrik di langit menanggung beban serangan itu. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke alam bela diri tingkat tinggi Supreme langsung berubah menjadi abu. Sekte lompatan juga tidak berhasil menghindar tepat waktu dan dikirim terbang beberapa ribu kaki jauhnya. Setengah dari sisiknya telah jatuh, dan tubuhnya berantakan berdarah, matanya dipenuhi ketakutan. Dua penjaga di belakang Ruo sudah lama menguap di tempat, dan bahkan paus pembunuh raksasa di laut dihancurkan oleh cahaya keemasan, darahnya menguap secara langsung, dan tulang dan daging yang patah tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ruo lama berteriak ketakutan, cahaya keemasan begitu menyilaukan sehingga dia tidak bisa membuka matanya dan tidak bisa melihat pemandangan di dalamnya. Apa lagi yang bisa terjadi? Seperti yang diharapkan, bendera patah itu tidak bisa menekan Li Yunxiao. Suara dingin Jingqi terdengar, misi Anda sudah berakhir, Anda bisa tersesat, kami masih harus melakukannya. Keterkejutan di hati Ruolong bahkan lebih besar dari cahaya keemasan, dia tidak akan percaya bahwa seseorang bisa memecahkan bendera emas kekacauan, tetapi ledakan di depan matanya nyata. Cahaya keemasan berangsur-angsur menyebar, dan melalui cahaya yang menyilaukan, Ruo lama samar-samar bisa melihat deretan orang berdiri di udara di atas laut. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka saat mereka menyilangkan tangan di depan dada mereka, tampak menghina dan mengejek. Bukan hanya Runtong, bahkan Jingqi dan yang lainnya terkejut, dia tahu bahwa orang-orang ini adalah ahli artefak Sein Yunxiao. Murid Jingqi menyusut dan dia menatap Cheyu dengan dingin. Dalam 81 formasi di lapisan awan, orang inilah yang menahannya, memungkinkannya menempati peringkat keempat. Ekspresinya berubah sedikit. Tidak sedap dipandang, sebagian besar orang di depannya adalah ahli bintang 9 puncak, dan beberapa sisanya adalah penguasa bela diri tingkat tinggi. Ekspresi Yin Hui juga serius, untungnya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, terlepas dari apakah itu transendensi ilahi, penguasa bela diri puncak, atau penguasa bela diri tingkat tinggi, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Tuan, siapa yang Anda singgung perasaan? Yunxiao memanggil kedua muridnya juga, di tablet alam ilahi, mereka terus-menerus ditempa dengan bahan surgawi dan harta duniawi dan semua jenis lingkungan yang keras. Pada saat ini, keduanya telah melangkah ke basis kultivasi penguasa bela diri tingkat tinggi. Kaisar muda Hao Lian berpikir bahwa dia akan bisa memamerkan keahliannya ketika dia keluar, namun, wajahnya berubah menjadi hijau saat melihat mereka. Selain beberapa penguasa bela diri bintang 7 yang dia bicarakan, aura dan kekuatan 40 orang aneh ini semuanya di atasnya. Mo Xiaochuan sedikit lebih kuat dari Hao Lian Sao Huang, tetapi dia hanya kaisar bela diri bintang 8 tahap menengah, dia juga terkejut. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, dia bahkan lebih terkejut, dia tidak tahu kapan tuannya telah merekrut begitu banyak teman yang kuat. Keduanya saling memandang, selain senyum pahit,
mereka merasakan urgensi di hati mereka. Tidak heran mereka sudah lama tidak melihat tuannya memanggil mereka, ternyata perbedaan kekuatannya terlalu besar, rasa malu melintas di mata mereka. Secara alami, Yun Xiao bisa melihat rasa malu mereka, dia tersenyum dan berkata, "Jangan meremehkan dirimu sendiri, selama Anda bertahan dan bergerak maju, cepat atau lambat Anda akan dapat mendaki ke puncak langit ini." "Ya, saya akan mengikuti instruksi Tuan." Mereka berdua buru-buru memberi hormat dan dengan rendah hati menjawab. "Muridmu?" tanya Ling Mudi, bakatnya tidak bagus, dan sudah sangat bagus bahwa dia bisa berjalan sejauh ini, namun, dia masih memiliki banyak potensi di masa depan. Cao Huang Haolian mengangkat kepalanya dan menatap Ling Mudi, dia tidak hanya tidak bisa melihat melalui kekuatan pihak lain, tetapi dia juga tidak bisa melihat melalui usia pihak lain, dia hanya merasa bahwa pihak lain sangat muda. "Jika ada kesempatan," kata Yun Xiao, "saya harap tuanmu dapat memberi mereka bimbingan." "Kamu sudah cukup," kata Ling Mudi sambil tersenyum, "jika ada kesempatan, saya akan melakukannya," tambahnya. "Terima kasih Tuan Mudi." Yun Xiao sangat gembira, "Cepat dan terima kasih Tuan Mudi." Baik Mo Xiaochuan dan Haolian Cao Huang tampak muram, dan mereka tidak tahu siapa pria di depan mereka, tapi, mereka tidak berani tidak mematuhi kata-kata Yun Xiao, jadi mereka dengan cepat membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Mudi." Mereka berbicara dan tertawa dengan nyaman, sama sekali tidak peduli dengan krisis di depan mereka, ini membuat wajah Yin Hui, Jing Qi, dan yang lainnya menjadi semakin jelek, dan kemarahan mereka terus meningkat. "Benar-benar mimpi memiliki artefak suci," kata Yin Hui di udara, "Anda sebenarnya memiliki begitu banyak ahli yang tersembunyi di sekitar Anda, tapi ini semua adalah kartu Anda, bukan?" Petik 2. "Ya atau tidak," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "itu bukan poin utama dari topik ini, poin utamanya adalah bahwa saya pikir mereka cukup untuk menghadapi situasi saat ini." Kata-katanya sempurna, membuat Yin Hui sangat gelisah dan tidak nyaman. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menghancurkan bumi, dan itu mungkin akan menjadi pertempuran paling kuat yang dihadapi sekte terpencil dalam ribuan tahun. Jika pihak lain hanya memiliki orang-orang ini, mereka masih bisa menang pada akhirnya bahkan jika mereka menderita banyak korban. Namun, jika orang-orang ini hanya barisan depan, maka dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, jika sekelompok ahli lain tiba di akhir pertempuran. Mereka tidak hanya akan benar-benar dimusnahkan, tetapi pihak lain juga akan pergi ke sekte dengan marah dan sekte itu mungkin akan dimusnahkan juga. "Jangan terlalu khawatir," kata Jing Qi, "orang-orang ini kemungkinan besar adalah semua yang mereka miliki, tidak banyak ahli di seluruh ranah seni bela diri surgawi, dan sudah merupakan keajaiban bahwa orang-orang ini telah berkumpul di sini, tidak mungkin ada lebih banyak ahli tersembunyi." Yun Xiao tersenyum, meskipun Jing Qi benar, selama dia tidak membuat pernyataan, pihak lain akan selalu memiliki dendam dan ketakutan. Pada saat ini, hanya Ye Fan, Yuan Gaohan, Duan Yue, Yue Jiulin, Ding Ling, dan Xiao Wu, yang merupakan inkarnasi dari pohon ilahi Kunwu, yang tersisa di tablet alam ilahi. Duan Yue dan Yue Jiulin baru saja menerobos ke ranah kaisar bela diri tahap awal, dan mereka rentan di sini. Ye Fan telah berada dalam kultivasi tertutup untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan darinya, kekuatan Ding Ling, juga sedikit lebih lemah, dan dia belum pulih dari kesedihan. Meskipun serangan spiritual Yuan Gaohan sangat kuat, kekuatan dan pertahanannya sendiri sangat lemah, jadi dia tidak ingin dia mengambil risiko. Lil Wu yang tersisa hanya bisa diperlakukan sebagai hewan peliharaan dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Dapat dikatakan bahwa semua pembantu Yun Xiao telah terungkap, dan pertempuran hidup dan mati akan segera dimulai. Meskipun dia memiliki ekspresi sembrono di wajahnya, dia sangat waspada di dalam hatinya, selain musuh di depannya, ada juga makhluk surgawi, yang sangat kuat dan tidak dikenal, dia tidak tahu di mana dia berada atau apakah dia akan bergerak. Para ahli surga menginginkan sesuatu darinya untuk mengatur 9 surga, 10 formasi bumi, dan hampir semua kekuatan aliansi surga dikerahkan, mereka kemungkinan besar akan berada di sekitarnya dan pasti akan menyerang jika situasinya tidak tepat.
Inilah yang paling dia khawatirkan, meskipun orang-orang di depannya memiliki keunggulan dalam jumlah, pihaknya masih bisa menghadapinya. Mungkin itu masalahnya, sangat disayangkan bahwa Mu Zuang memiliki hubungan dekat dengan orang ini, jika tidak, akan sangat mudah jika keluargamu mengirim lebih banyak orang ke sini, kata Yin Hui. Bunuh! Jing Qi berteriak tidak sabar. Segera, orang-orang dari aliansi langit mengeluarkan senjata tingkat mereka yang mendalam dan dengan hati-hati menekan ke depan. Peri air, Yun Xiao menelepon, peri air. Dewa air segera mengerti dan dengan cepat membentuk segel tangan, cahaya keemasan muncul di tubuhnya dan dia mulai memanggil binatang raksasa laut dalam. Ruo Long dan Ruo Zong tertegun dari jauh, mereka memandang dewa air dengan kebingungan di mata mereka. Tubuh Sekte Leap, yang dipenuhi luka, tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan kaget, "Putri, dia adalah putri." Ruo Lama juga sadar, dia juga pernah melihat peri air sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mengingatnya pada saat itu, dia segera berseru, "Putri dari 4 lautan." Yin Hui menoleh sedikit dan mengerutkan kening, "Apa maksudmu? Wanita itu adalah putri dari 4 lautan, putri Kaisar Laut, kamu tidak boleh menyakitinya." Ruo Lama buru-buru berkata. Orang-orang dari aliansi surga memandang peri air dengan kaget. Yin Hui juga tertegun sejenak sebelum berkata, "Jangan sakiti gadis itu, bunuh sisanya." "Hanya berdasarkan apa yang kamu katakan hari ini," kata Yun Xiao dingin, "aku pasti akan menghancurkan sekte Biluo." Rasa dingin di tubuhnya mengikuti tatapan itu, dan Yin Hui tidak bisa menahan gemetar dan merasakan kedinginan. Wajah Yin Hong sangat serius, dia tahu bahwa itu adalah situasi hidup atau mati, dan jika dia tidak bisa membunuh Yun Xiao, dia akan berada dalam masalah besar, matanya menjadi gelap, dan niat membunuh yang dingin di dalamnya tampak nyata dan sangat tegas. "Naga tua," kata Yun Xiao, "aku akan menyerahkan Jing Qi padamu, Tuan Bei Mingnan, saya akan meninggalkan Yin Hui kepada Anda, bisakah kamu menundanya selama 1 jam? "Jangan khawatir," kata Bei Xiaonan. "Bagus," kata Yun Xiao, "biarkan buldog yang berpatroli surga membantu Anda, kalian semua, ikuti aku dan bersihkan antek-antek itu." Hati semua orang bergetar, dan darah mereka mendidih. Lebih dari 40 penguasa bela diri tingkat tinggi, 12 di antaranya adalah penguasa bela diri puncak, hanyalah antek di mata Yun Xiao, dia tidak bisa menahan perasaan bangga. Pada saat ini, di langit yang jauh, mengikuti pemanggilan dewa air, bayangan hitam besar muncul terus-menerus, satu persatu, binatang raksasa laut dalam menyeberang. Apa itu? Hati semua orang bergetar saat mereka melihat dengan ngeri, sebenarnya ada lebih dari selusin binatang raksasa laut dalam yang membuat suara aneh, gulu-gulu. Petik 2. Ruo Long dan Ruo Zong tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan keringat dingin menetes dari pelipis mereka. "Bunuh Putri Kaisar Laut juga." Wajah Jing Qi menjadi gelap saat dia berteriak. Sosoknya melintas dan dia terbang, ingin membunuh dewa air. "Aku tidak berani." Ruo Lama mengeluarkan raungan terkejut, matanya dipenuhi dengan amarah saat dia berubah menjadi tubuh setengah naga, itu sangat hitam saat memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya di udara. Namun, dia tidak cukup kuat, dan dia jauh, jadi dia tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Paman dan keponakannya sama-sama terkejut dan marah, jika putri dari 4 laut terluka di bawah mata mereka, tanggung jawabnya terlalu besar. Keduanya juga memikirkan bagaimana mereka menjebak Yun Xiao di bendera emas kekacauan, untungnya, bendera yang rusak telah lolos, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Desir, saat Jing Qi bergerak, sosok Yu juga menghilang, dia menebas pedangnya dan membelah laut dan langit. Sesosok melintas di samping celah, dan Jing Qi muncul, dia menatap Yu dengan membunuh dan berkata, "Itu bagus, kita bisa menyelesaikan semua skor dari sebelumnya." Yu terkekeh, "Aku baru saja bermain denganmu sebelumnya, kali ini aku akan mengirimmu ke barat." Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menyerang dengan posisi pedang segitiga. Desir, 2 kekuatan pedang besar terjalin di udara seperti angin musim gugur yang bertiup di atas permukaan air, menyapu bumi seolah-olah mereka akan memusnahkan lusinan orang di depan mereka. Sangat kuat, hati Jing Qi tenggelam, sama seperti apa yang Anda katakan, ketika mereka berada dalam formasi awan, pihak lain tidak menyerang dengan serius, dia hanya terus mengganggu dan mengganggu Jing Qi, tidak membiarkannya mematahkan formasi.
Sekarang kedua pedang itu telah ditebas, dia dengan jelas mengerti bahwa kekuatan orang ini tidak di bawah miliknya. Dia tidak berani menahan kekuatan energi pedang yang sangat besar, sosoknya mengambil beberapa langkah di permukaan laut dan benar-benar melarikan diri beberapa mil jauhnya, dia kemudian meraung dan berubah menjadi zombie, menamparkan dengan pisau tajam di tangannya. Ledakan, tangannya bergetar di tulang belakang pedang, dan cahaya pedang meledak dari tubuh Jingqi dan bergegas ke langit. Petik 2. Jingqi terus meraung dalam energi pedang, semua rambut putih di tubuhnya berdiri, dan matanya akan keluar. Cahaya keemasan muncul di belakangnya, dan peti mati emas naik, seberkas cahaya melesat keluar dari peti mati dan muncul di depan Yu dalam sekejap. Itu adalah boneka mayat iblis. Ilahi, wajahnya halus dan cantik, dan itu lebih mirip manusia daripada Jingqi. Yu juga meraung saat dia berubah menjadi naga dan menyapu ekornya. Ledakan. Ketika ekor naga mengenai telapak tangan pihak lain, Yu merasakan ekornya mati rasa dan kekuatan besar itu runtuh, tubuhnya langsung tertiup angin, dan dia meluncur beberapa ribu kaki di udara sebelum dia berhenti. Sangat kuat, hatinya bergetar, dan dia menjadi sangat waspada, kekuatan boneka mayat Dewa Iblis ini jauh di atas Jingqi. Di sisi lain, Bei Fengnan juga bergerak, dia dan banteng yang berpatroli surga menyerang Yin Hong dari kiri dan kanan. Karakteristik keduanya adalah satu stabil dan satu mengambang, satu lambat dan satu cepat, mereka adalah dua gaya yang sama sekali berbeda, tetapi mereka berdua kuat dan setiap gerakan tidak ceroboh. Selain itu, mereka tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, dan serangan mereka terus-menerus, menebus kerugian satu sama lain. Yin Hui sebenarnya dipaksa mundur oleh beberapa gerakan, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Di kejauhan, orang-orang dari aliansi langit melihat bahwa dua master sekte telah bergerak, dan mereka juga mendekat dengan niat membunuh. Dengan jumlah dan kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka seperti kereta. Kerumunan hendak bergerak, tetapi Yun Xiao menghentikan mereka, semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Setengah dari wajah Yun Xiao telah berubah ganas, tertutup meridian, dan matanya merah, terlihat sangat menakutkan. Di bawah tatapan sepasang mata itu, langit dan bumi berubah, bahkan ruang dan waktu. Ekspresi 40 orang yang aneh berubah drastis, mereka tidak bisa melihat laut atau langit sama sekali, mereka sebenarnya berada di malam berbintang tanpa cahaya, bahkan teman-temannya telah menghilang, dia adalah satu-satunya yang tersisa dalam kegelapan alam semesta yang tak berujung. Semua orang waspada, mengetahui bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Tiba-tiba, cahaya redup menyala di malam yang gelap, itu sebenarnya adalah bintang, berkedip-kedip dengan cahaya redup dan menjadi semakin kuat. Itu Ying Luo. Adegan yang dilihat semua orang sama, dan satu demi satu, ekspresi mereka berubah, cahaya bintang tidak semakin kuat dan kuat, tetapi karena bintang-bintang jatuh, semakin dekat dan dekat dengan mereka. Itu hanya ilusi. Meskipun semua orang gugup, mereka tidak panik, sebaliknya, mereka dengan hati-hati menyerang. Di mata Ling Mudi dan yang lainnya, lebih dari 40 orang berhenti di udara sejenak, dan kemudian Yun Xiao melemparkan puncak Tusita ke arah mereka, pada saat yang sama, mereka menyerang, dan cahaya cemerlang bergegas saat semua jenis gerakan kuat dilemparkan keluar, mengguncang langit dan laut. Mata Ling Mudi juga bersinar, dia tahu kekuatan puncak Tusita. Ledakan, puncak surgawi Tusita akhirnya jatuh ke dalam 40 serangan aneh, dan kekuatan menakutkan dilepas KN, itu seperti letusan gunung berapi atau meteorit yang jatuh ke tanah, seluruh ruang runtuh menuju titik itu. Ledakan, bang, bang, ledakan. Di bagian bawah puncak surgawi Tusita, sejumlah besar sinar cahaya terus-menerus tertiup angin, mereka semua adalah seniman bela diri yang memuntahkan seteguk besar darah dan langsung terluka parah. Bahkan ada beberapa orang yang bahkan tidak beruntung untuk dikirim terbang tepat di bawah puncak surgawi Tusita, seluruh tubuh mereka meledak dengan suara berderak, berubah menjadi debu. Wow, wow, itu sangat memuaskan. Satu pukulan dan sepotong. Roh jahat itu berteriak gembira dan bertepuk tangan, lagi. Memuaskan untuk menonton. Anggota aliansi surga menjadi pucat dan ketakutan, pertempuran bahkan belum dimulai, tetapi orang-orang mereka sendiri terluka atau mati. Bagaimana mereka bisa bertarung?
Yun Xiao memanggil puncak surgawi Tusita kembali dengan gerakan mantra, wajahnya pucat saat dia menghembuskan napas dan berkata, ayo pergi. Teknik ilusi yang menjebak begitu banyak ahli hampir menghabiskan esensi, ki, dan semangatnya. Pada saat ini, kepalanya sedikit pusing, tetapi hasilnya juga sangat memuaskan. Roh jahat dan yang lainnya langsung bergegas maju, ada manusia, iblis, binatang buas, dan boneka, semuanya tampak ganas, aura mereka meledak dan mengguncang dunia. Itu adalah kebalikan dari kekalahan aliansi surga. Orang-orang dari aliansi langit semuanya ketakutan, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, formasi kuat mereka telah dikalahkan oleh orang lain dalam satu pukulan. Sekarang, momentum mereka naik dan turun. Seseorang benar-benar ingin melarikan diri. Jangan takut, kami masih memiliki keunggulan mutlak. Seorang ahli bintang 9 puncak dari aliansi surga meraung, dan momentum semua orang segera pulih. Meskipun tidak banyak pertempuran di sekte tersembunyi, mereka yang bisa berkultivasi ke tingkat ini semuanya adalah orang-orang dengan bakat dan tekad yang sangat baik. Seseorang mengangkat tangannya dan berteriak, dia segera tenang dan menghampiri kerumunan. Dark Thunder berada di garis depan, semua bulu emasnya berdiri tegak saat berubah menjadi sambaran petir emas yang menyapu seperti awan gelap. Binatang roh dari 5 elemen. Seorang tetua berjubah ungu berteriak ketakutan, alisnya yang seperti pedang melonjak, dan energi pedang besar mengembun di tangannya dan melesat ke langit. Cila, seluruh langit dan petir terbelah menjadi dua, dan kekuatan energi pedang tidak berkurang saat menebas kerumunan. Sebar, pergi, menteri berteriak, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, sosoknya menghilang ke dalam kekuatan pedang dalam sekejap, dan dia bergegas maju. Kekuatan energi pedang sangat kuat, setelah beberapa sosok bergegas keluar, masih ada beberapa orang yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Mo Xiaochuan, Sao Huang Haolian, dan pembudidaya transformasi semuanya menjadi pucat. Kekuatan pedang itu telah menyegel seluruh dunia, dengan kultivasi mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Sosok kekar maju selangkah, labu Little King Kong meraung, dan tubuh logamnya mengembang sedikit, tiba-tiba itu meninju. Ledakan, suara logam yang keras terdengar, dan kekuatan pedang hancur seketika, berubah menjadi lautan pedang ki yang kuat yang menyapu seluruh tanah. Kalabash Little King Kong terlempar mundur beberapa ratus kaki, dan lingkaran pola pedang masih menembak keluar dari tinjunya yang terangkat di udara. Mo Xiaochuan dan yang lainnya berhasil selamat dari serangan itu, wajah mereka menjadi pucat saat mereka berpisah dan menyerang musuh yang memiliki kekuatan yang sama dengan mereka. Pada saat yang sama, lampu hitam terbang turun dari langit dan memasuki pertempuran. Ledakan, bang, bang, ledakan. Binatang raksasa laut dalam telah mengunci semua orang dari aliansi surga melalui indera peri air. Setiap cahaya hitam sangat akurat, dan beberapa seniman bela diri yang lebih lemah langsung dipukul dan hancur berkeping-keping. Dengan penambahan lebih dari 10 monster laut dalam, keseimbangannya segera dimiringkan. Meskipun mereka masih dirugikan dalam hal jumlah, kekuatan tempur kelas atas mereka telah membalikkan situasi. Meskipun serangan binatang raksasa laut dalam lambat dan setiap gerakan membutuhkan waktu lama untuk dipersiapkan, mereka kuat. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa binatang raksasa ini berada jauh di atas laut, dan orang-orang dari aliansi surga tidak bisa memukul mereka sama sekali, mereka hanya bisa menghindar. Seluruh langit berantakan, ribuan pedang ki dan lampu tinju ditembakkan, dan ada juga lampu hitam yang meledak ke langit. Lingkaran tekanan spiritual melonjak ke segala arah, air laut dalam jarak ratusan mil menguap, dan semua ras marinir dihancurkan. Yun Xiao duduk bersila di atas laut dan langit, mengamati pertempuran sambil mengatur napasnya. Dengan bantuan lebih dari 10 monster laut dalam, rakyatnya aman. Selama mereka bisa bertahan untuk sementara waktu, keseimbangan akan menguntungkan mereka. Pertempuran antara penguasa bela diri tahap puncak sangat mengguncang bumi, meskipun mereka dirugikan dalam hal jumlah dan terlihat seperti sedang dilecehkan. Beruntung bahwa Dewa Penjaga Labu Kecil, para pejabat, roh jahat, dan Dark Thunder semuanya sangat tahan lama. Pertahanan mereka beberapa kali lebih kuat dari lawan mereka, dan beberapa dari mereka bahkan tidak mungkin dibunuh. Anggota aliansi surga di bawah puncak alam Kaisar bela diri terbunuh satu persatu.
terutama para seniman bela diri di bawah alam Kaisar Bela Diri Bintang 9, 3 lampu hitam yang menghancurkan alam adalah batas mereka, sebagian besar dari mereka terbunuh oleh serangan kedua. Ling Mudi tiba-tiba berseru kaget, dia menatap pedang di tangan Mo Xiaochuan dan berkata, pembilasan iblis Tiangang. Dia sebenarnya keturunan Mo Jingzhou. Mo, hati Yun Xiao bergetar, nama keluarga murid saya adalah Mo. Pantas saja, kata Ling Mudi, hanya darah keluarga Mo yang bisa menggerakkan pedang penghancur iblis Tiangang ini, namun, saya dapat melihat bahwa kekuatannya tidak mencukupi, dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh pedang. Tuanku, kata Yun Xiao, apakah Anda mengacu pada roh pedang, jiwa yang setengah hancur dari roh sejati yang menelan langit? Petik 2. Setengah jiwa yang tersisa, apakah jiwa roh sejati yang melahap surga juga tersebar? Saat itu adalah jiwa yang melahap langit sepenuhnya, pedang ini terkenal saat itu, kata Ling Mudi. Yun Xiao merenung sejenak, lalu memberitahunya tentang pedang itu, termasuk bagaimana Mo Xiaochuan telah menghasilkan roh pedang pemakan surga setelah dia dirasuki oleh pria berpedang. Jika itu masalahnya, Ling Mudi bergumam, orang yang melekat pada pedang ini kemungkinan besar adalah leluhur muridmu, saya ingin tahu apakah itu Mo Jingzhou. Yun Xiao buru-buru memanggil Mo Xiaochuan kembali, bagaimanapun, tidak ada bedanya apakah dia ada di sana atau tidak dalam pertempuran yang kacau ini, tunjukkan pedangmu kepada Tuan Mudi. Mo Xiaochuan tampak bingung, tapi dia masih menyerahkan pedang dengan kedua tangan. Ling Mudi mengambil pedang itu dan memeriksanya dengan cermat, itu memang pedang pembunuh iblis Tiangang, pedang ini ditempa oleh beberapa master alkimia untuk membunuh iblis, dan ratusan bahan baku berharga telah lama punah. Dia melemparkan beberapa segel mantra pada pedang berturut-turut, pedang itu tiba-tiba menjadi cerah, dan rune muncul darinya. Mo Xiaochuan sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar dari rongga mereka, dia terkejut bahwa Ling Mudi tidak hanya akrab dengan asal-usul pedang ini, tetapi dia juga mampu dengan mudah merangsang keinginan pedang, ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah bahkan ketika dia menggunakan dirinya sebagai sarung pedang untuk memelihara pedang. Pantas saja guru sangat menghormati orang ini, tampaknya orang ini memang memiliki latar belakang, Mo Xiaochuan berpikir dalam hati. Setelah lingkaran rune melonjak pada pedang pembunuh iblis Tiangang, sosok manusia yang terlihat samar-samar perlahan muncul. Mata Mo Xiaochuan yang seperti lonceng semakin melear, bahkan jika dia ingin menghubungi lelaki tua pedang itu, dia tidak punya cara untuk melakukannya, dia tidak menyangka bahwa Ling Mudi akan bisa mengeluarkannya dengan mudah. Sosok di pedang tampak sedikit tidak sabar dan berkata, ada apa? Mo Xiaochuan menjawab dengan canggung, senior, tolong jangan lakukan itu. Sosok itu tampak mengantuk, dia membuka matanya dan tercengang, setelah menatap seruling Lingmu sebentar, dia tiba-tiba gemetar dan berteriak, kamu, Raja Utara, Tuan Mudi. Ling Mudi tertawa, haha, itu memang Mo Jingzhou, Anda juga belum mati. Jiwa yang tersisa tertegun sejenak, ia melihat Mo Xiaochuan, lalu ke Yun Xiao, dan kemudian berkata, astaga, tuanku, bagaimana mungkin Anda tidak mati? Tubuh Mo Xiaochuan gemetar, dia terlalu akrab dengan nama Mo Jingzhou, dia adalah nama leluhur generasi pertama dari klan Mo di kota besi hitam, dan namanya ditempatkan di bagian atas tablet kuil leluhur. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa bahkan leluhur seperti dia sangat menghormati orang ini. Ceritanya panjang, kata Ling Mudi, saya benar-benar emosional bisa melihat orang itu saat itu, aku bisa melihat bahwa kekuatan jiwamu redup dan tidak menentu, aku khawatir kamu tidak bisa bertahan lama. Jiwa yang tersisa melirik Mo Xiaochuan dan tersenyum pahit, untungnya, akhirnya ada seseorang di keluarga Mo yang bisa mewarisi pedang ini. Saya baru-baru ini mempelajari seperangkat teknik pemurnian jiwa, kata Ling Mudi, ini mungkin berguna bagimu. Teknik pemurnian jiwa Daren pasti sangat brilian, kata Mo Jingzhou dengan heran. Saya khawatir Anda tidak bisa meninggalkan pedang dalam keadaan Anda saat ini, kata Ling Mudi, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu setelah pertempuran. Mo Jingzhou terkejut saat dia berkata, terima kasih, tuanku. Mo Jingzhou sangat bersemangat sehingga dia merasa sulit untuk menghidupi dirinya sendiri, dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa setelah 100.000 tahun dan tidak ingin melihat rekan-rekan lamanya. Selanjutnya,
dia bisa memperpanjang sisa jiwanya dan melarikan diri dari pengekangan pedang pengguncang iblis Tiangang. Untuk sesaat, dia bingung dan melayang di sekitar pedang. Membunuh musuh sekarang, tertawa Ling Mudi, jika Anda memiliki energi ekstra, bunuh beberapa lagi. Ya, tuanku. Mo Jingzhou sangat bersemangat dan matanya bersinar dengan kilatan saat dia berkata, Xiao Chuan, buka altar spiritual dan lautan kesadaranmu, biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Mo Xiao Chuan buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Orang tua ini telah bangun dari waktu ke waktu untuk memberinya petunjuk tentang kultivasi seni bela dirinya. Mereka berdua adalah guru dan teman sejak awal, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia adalah leluhurnya, dia tidak berani tidak mematuhinya. Saat Mo Jingzhou memasuki tubuhnya, seluruh aura Mo Xiao Chuan mengalami perubahan yang luar biasa. Haha, aku sudah lama tidak sebahagia ini, kali ini, aku harus membunuh sepuasnya. Mo Xiao Chuan tertawa terbahak-bahak, dia mencengkeram pedang pembilas iblis Tiangang di tangan kanannya, dan kekuatan yang besar dan perkasa segera menyembur keluar. Matanya menoleh dan dia berkata dengan heran, ini adalah Nan. Dan Tuhan, banteng hijaumu. Darah panas mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan air mata. Mo Xiao Chuan menyeka air matanya, tertawa liar, dan menyerbu ke dalam pertempuran. Aura menakutkan muncul dari pedang dan berubah menjadi binatang raksasa di langit. Semakin banyak aliansi langit bertarung, semakin ketakutan mereka telah bertengkar untuk waktu yang lama dan terus-menerus cemas. Sekarang, ada orang gila, yang lebih menakutkan adalah kekuatan pedang, itu luas dan perkasa, seperti binatang buas kuno yang turun, itu membuat mereka bergidik. Banyak anggota aliansi langit mengintip ke kejauhan dengan cemas, meskipun dua master sekte transendensi ilahi memiliki sedikit keunggulan, mereka benar-benar terjerat dan tidak bisa berpisah sama sekali. Bei Fengnan dan Yin Hui bertarung dengan pedang mereka, sosok mereka hampir tidak dapat dikenali, dan hanya bayangan pedang mereka yang bisa dilihat menembak, bahkan banteng yang berpatroli di langit tidak bisa ikut campur, itu hanya bisa menginjak tanah dan membentuk jaring hijau, yang memancar keluar dan mempengaruhi Yin Hui sampai batas tertentu. Semakin Yin Hui bertarung, semakin terkejut dia, meskipun kekuatan lawannya ditekan olehnya, di bawah langit yang penuh dengan pedang Qi, tubuh lawannya telah ditebas ratusan kali, dia dipenuhi luka, tetapi dia tidak mati. Meskipun wajahnya telah ditusuk oleh pedang dan tidak ada setetes darah pun, semangat juangnya tidak berkurang dan dia terus menebas pedang demi pedang. Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa di bawah cahaya pedang Bei Xiaonan, ada lampu hijau yang indah setiap saat, itu sangat indah. Namun, intuisi seorang seniman bela diri membuatnya merasakan ledakan ketakutan, dia hanya merasa bahwa lampu hijau lebih berbahaya daripada pedang Qi, jadi dia tidak berani menyentuhnya dengan gegabah. Selain itu, meskipun banteng yang berpatroli surga tampaknya meraung dengan bodoh di samping, itu sebenarnya sangat memengaruhinya. Setiap kali hendak melepaskan kekuatan penuhnya untuk membunuh Bei Fengnan, banteng itu akan bergegas. Keduanya memiliki tubuh yang hampir abadi, dan mereka juga takut dengan lampu hijau. Setelah ribuan gerakan, mereka terjebak dalam jalan buntu. Di sisi lain, Che Yu tidak seberuntung itu, dia dipaksa terpojok oleh Jing Qi dan boneka mayat dewa yang jahat dan menjadi semakin lemah saat mereka bertarung. Jika bukan karena kekuatan tubuh surgawi naga sejatinya, dia akan terbunuh sejak lama. Meski begitu, sisik naga di tubuhnya mulai menunjukkan bintik-bintik livor mortis dan mengembang. Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian berdua zombie. Che Yu hanya merasa sangat sedih. Dalam amarahnya, dia menebas puncak 1000 kali lipat dan debu yang tidak jatuh, dua esensi pedang tak terbatas didorong keluar. Jing Qi dan boneka mayat dewa jahat keduanya mundur, di bawah kekuatan kedua pedang itu, bahkan mereka berdua tidak berani melawan. Namun, setelah pedang ganda Che Yu ditebas, momentumnya segera melemah dan dia terengah-engah, bahkan racun pada sisik naganya tidak bisa lagi ditekan dan mulai menyebar lebih cepat. Tolong mundur, tuanku, kata Yun Xiao dengan tergesa-gesa, aku akan pergi dan membantuku. Tidak, kata Ling Mudi, Anda harus tetap di belakang, aku akan membantunya. Yun Xiao terkejut sejenak, dan kemudian matanya berkedip karena terkejut. Lagi pula, dengan status Ling Mudi, dia jarang mau bertarung. Kamu komandannya, kata Ling Mudi sambil tersenyum.
Dalam sekejap, dia bergegas ke pertempuran dan muncul tepat di belakang boneka mayat iblis ilahi. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Di bawah telapak tangan, nebula muncul, bintang-bintang itu seperti langit berbintang yang tak berujung. Boneka mayat iblis ilahi buru-buru berbalik dan memuntahkan bola gas putih, itu juga menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Kedua kekuatan telapak tangan bergetar, dan keduanya dipaksa mundur satu sama lain. Gas beracun putih juga menyebar dan menutupi seruling Lingmu. Namun, itu semua, Lingmu berjalan keluar dari asap putih, tubuhnya tertutup livor mortis, dia menjentikkan jarinya dengan ringan di tubuhnya, dan livor mortis menghilang. Ekspresi Jingki berubah drastis, dan dia terlihat sangat terkejut. Boneka mayat dewa jahat tidak memiliki banyak rasa spiritual, tetapi pupil matanya juga menyusut. Terlepas dari energi iblis Yun Xiao, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa bersaing dengan Juxia Xuanyu. Bahkan Yun Xiao hanya bisa bersaing dengan bimbingan racun sekunder Jingki, sementara boneka mayat iblis ilahi adalah racun murni dari 5 kepunahan besar. Sisik naga Cheyu adalah item roh sejati tingkat ke-10, tetapi mereka telah terkorosi oleh bulu dalam pasir merpati sampai-sampai tidak dapat dikenali, namun, orang di depannya ini telah menjentikkan mereka seperti debu. "Siapa kamu?" Jingki bertanya dengan ngeri. Lingmu tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sekali lagi, dia memukul telapak tangannya ke arah boneka mayat dewa yang jahat. Ledakan. Keduanya bertukar pukulan telapak tangan lagi dan keduanya tersentak pada saat yang sama. Mereka tampaknya seimbang. Tubuh Lingmu sekali lagi diwarnai dengan livor mortis, tetapi dia masih menjentikkan pergi sambil terkekeh. Jingki ngeri, dia tahu bahwa ini bukan kebetulan, tetapi Juxia Xuanyu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia melihat ke arah Cheyu di kejauhan, dan wajahnya menjadi gelap saat dia menyerang seruling Lingmu. Mata Cheyu sedikit menyipit, dan dia hendak menyerang lagi dengan pedangnya ketika dia mendengar transmisi suara Yun Xiao, "Kamu sudah diracuni, kembalilah dan tekan racunnya, jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar." Dia merenung sejenak dan melihat bahwa Lingmu juga dipukuli oleh keduanya, tapi tubuhnya sangat keras sehingga Jingki tidak bisa mematahkannya tidak peduli seberapa keras dia menyerang. Dengan mendengus ringan, dia menyingkirkan pedang dan terbang kembali ke sisi Yun Xiao, lalu duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. "Bagaimana?" Yun Xiao bertanya dengan prihatin. "Mereka semua berada di sisik naga," kata Cheyu. "Saya tidak menyangka racunnya begitu kuat. Sisik ini adalah harta rahasia ras naga, diturunkan dari ras naga alam ilahi 10 penjuru. Itu adalah 5 racun utama kepunahan," kata Yun Xiao, "bahkan seorang prajurit negara abadi akan mati jika dia menyentuhnya. Kamu harus berhati-hati agar tidak masuk ke dalam tubuhmu." "Jangan khawatir," kata Cheyu, "nafas nagaku tidak lebih lemah dari manamu, tidak sulit untuk menghilangkan racunnya, hanya perlu banyak waktu. Sayang sekali kami tidak menemukan kristal naga di harta rahasia, kalau tidak, aku bisa pulih secara instan dan membunuh kedua zombie itu." Alis Yun Xiao sedikit berkerut saat dia berkata, "Jangan bicara lagi, pulihkan diri dengan tenang." Matanya tertuju pada medan perang sepanjang waktu. Kekuatan Lingmu tidak jauh berbeda dari Cheyu, tetapi dia mengandalkan pemahamannya tentang jalan ilahi dan tubuh abadinya. Meskipun dia juga dipukuli, dia masih berhasil menahan Jingki dan boneka mayat iblis ilahi dengan mudah. Sebagian besar anggota aliansi surga merasa seperti akan hancur. Mereka tidak tahu musuh seperti apa yang mereka temui, dan bayangan di hati mereka tidak dapat dihitung. Lingmu Bei Feng Nan, banteng patroli langit, buaya, roh jahat, Dark Thunder, Vajra kecil Kalabash, ini semua adalah Bi-an yang tidak bisa dibunuh. Yun Xiao melirik keberadaan besar yang berdiri di awan di kejauhan. Kunci kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran ini adalah binatang raksasa laut dalam ini, dunia yang memecah cahaya hitam yang mereka muntahkan ke lingkaran pertempuran terus-menerus memiringkan keseimbangan. Dewa air duduk bersila di udara, tangannya membentuk segel saat tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia hanya bertindak sebagai jembatan untuk mengunci anggota aliansi surga sehingga serangan binatang raksasa laut dalam tidak akan meleset. Ruolong dan keponakannya sudah tercengang, tubuh mereka berlumuran keringat dingin. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya melibatkan begitu banyak ahli kuat yang belum pernah terdengar. Keduanya tidak berani mendekati lingkaran pertempuran untuk menghindari terjebak di dalamnya.
Meskipun Yun Xiao tidak bergerak, indera ilahinya telah menutupi seluruh medan perang, karena konspirator utama dari seluruh pertempuran, surgawi, belum muncul. Tidak mungkin baginya untuk tidak datang ketika seorang ahli surga telah membentuk formasi seperti itu untuk membunuhnya. Tiba-tiba, indera ilahinya bergerak dan dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa seseorang diam-diam muncul di samping Dewa Air. Orang itu mengenakan gaun kupu-kupu 100 bunga, dia memiliki wajah yang halus dan citra yang lucu, itu adalah Xiao Hong, tidak ada yang tahu kapan dia muncul di samping Dewa Air masih membentuk segel tangan dengan kedua tangan, tetapi dia tidak menyadarinya. Bersambung.